Halo geng kotaku, ketemu lagi dengan saya Iro Rati Fatah dalam Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Ngangkot kali ini kita ada di kota Solo. Sebenarnya namanya sih kota Surakarta ya, tapi kita semua lebih paham itu sebagai atau mengenal dengan kota Solo. Di kota Solo ini program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh memiliki program dengan dua pendekatan kawasan dan lingkungan. Kita ini sedang jalan-jalan di pendekatan skala kawasan di Kelurahan Semanggi ya, Kelurahan Semanggi atau namanya Semanggi Harmoni. Nah, penumpang angkot kita kali ini adalah dari BKM dan dari masyarakat pemelihara. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, silakan Pak, kenalin Pak nama Bapak dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahri Rozi. Kebetulan saya diamanahi sebagai koordinator EKM, BKM. LKM atau BKM ya Pak ya. Iya, Sejak tahun kapan Pak? Dulu ceritanya kan masih Kelurahan Semanggi Bu. Kelurahan Semanggi sebelum kita ada pemekaran. Dulu sejak tahun pertama. Tahun pertama tahun 2017. 2017 sekarang 2021 Ya. 5 tahun lah ya. Nah, dengan adanya pemecahan antara Kelurahan Semanggi dan Mojo, kita berada di wilayah Mojo. Jadi LKM BKM-nya ada di Mojo. Ya. Oke, baik. Saya manggilnya Pak Roji aja ya. Ya. Oke Pak Rozi, Bapak selamat datang di angkot kami Pak. Iya Bu, sama Bu. Ini lagi ditonton oleh sekitar 50 juta. Wah, se-Indonesia, sedunia mungkin. Iya. Kita berharapnya sedunia ya. Iya. Nah, karena di angkot mah santai ya Pak ya. Iya. Santai, ngobrol santai, Bapak boleh curhat, boleh cerita yang lain. Terus ini Bapak ditemenin oleh KPP ya. Iya, KPP itu apa Pak? Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan. Iya, Bapak kenalin dulu namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat, Ketua KPP Kelurahan Mojo. Kelurahan Mojo. Iya. Kalau KPP itu fungsinya apa Pak? Ya untuk bertanggung jawab adanya apa itu hibah dari pemerintah maupun dari CSR untuk merawat dan untuk dalam arti mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh KPP. Bapak merawat sendirian? Bukan, itu ada kelompok. Oh, ada kelompok, Iya, nggak sendirian? Enggak. Berapa dibantu berapa orang Bapak? Itu di dalamnya ada 2 kelompok KSM. Dulu Pak kelompok KSM. Iya, satu kelompok Ndabaksari Makmur, yang kedua kelompok Rukun Makmur. Ya. Pak Nur dengan Pak Roji. Iya. Itu bareng-bareng kalau kerja di masyarakat ini di dalam organisasi BKM. BKM itu Badan Kesadaran Masyarakat, tadi LKM ya. Iya. Lembaga Kesadaran Masyarakat. Bapak sendiri adalah sebagai kelompok pemelihara dan penerima manfaat. Iya. Itu satu kesatuan atau berbeda Pak? Sebenarnya begini Bu, kalau LKM itu memang kalau sudah ada pemanfaatan atau kita pembangunan di wilayah, itu memang harus ada KPP-nya. Seperti ini nih, sepanjang sungai apa namanya Pak ini di belakang kita? Bengawan Solo. Di sepanjang Bengawan Solo itu kan dibangun nih ya, Iya. namanya kawasan Semanggi Harmoni ya. Iya. Kampung Harmoni, Semanggi Kampung Harmoni. Kan udah dibangun tuh. Iya. Terus nanti dipeliharanya oleh Ini begini Bu, jadi gimana? Semanggi Kampung Harmoni itu hanya sebutan satu wilayah, beberapa wilayah. Jadi ada wilayah Kelurahan Mojo, ada Kelurahan Semanggi, ada wilayah kelurahan lain. Kalau di sini namanya wilayah Kelurahan Mojo. Kelurahan Mojo, Ya. tapi namanya pembangunannya Semanggi Sama, Kampung Harmoni. Semanggi Kampung Harmoni. Nah, KPP itu fungsinya untuk Nah, kalau KPP-nya kita bentuk di Kelurahan Mojo, itu untuk salah satu program yang ada di aja. Mojo. Tapi satuannya di kelurahan KPP Ya, itu. ya. Anggotanya ada berapa orang, Pak? Anggota itu udah ada 20 orang. 20 Setiap orang. KSM 10 orang. Iya. Jadi KPP ini membawahi KSM. Iya, KSM. KSM itu apa, Pak? Kelompok Swadaya Masyarakat. Oke, jadi si KPP ini membawahi KSM, kelompok swadaya masyarakat yang tersebar di mana aja, Pak? Ya, ada 2 wilayah. Di barat sini kelompok Ndabaksari Makmur, sana Rukun Makmur. Bedanya apa? Ya, karena yang di sini dulu bantuan dari IWOS. Kalau yang sana dari DAK. Oke, nih kalau udah nyebutin bantuan IWOS dan DAK, ini kan juga bagian lokasi program Kotaku. Saya mau nanya ke Pak Roji, kalau program Kotaku di sini di lokasi ini ngebangun apa saja dan bentuknya udah seperti apa? Ya, gini Bu, kalau kita kan baru LKM-nya, baru tahun 2020, tapi udah disuruh jalan cepat gitu loh. Maksudnya baru itu Bapak sebagai keanggotaan, kalau sebagai kelembagaan sudah dari tahun itu Semanggi Bu dulu. Oh, Semanggi. Ya, kalau Mojo jadi di Semanggi baru. Masih ada? Semanggi BKM? masih ada, masih. Oh, di Semanggi ada BKM, di Mojo ada BKM, sendiri. baru tahun 2020. Iya.
Nah, pas kebentuk langsung disuruh Iya. lari gitu. Nah, kita Baru lahir bentuk. suruh lari gitu, Pak? Iya, suruh lari. Karena apa? Gimana, Kemarin Pak? ada program-program masuk langsung. Hmm. Ada kemarin yang pertama itu CFW yang masuk ke kita dari CFW, Kotaku juga. semacam padat karya. Padat karya, Oke, ya. heeh. Ini dari Kotaku juga yang Iya. ngajarin. Terus kemarin ada biotifikasi. Jadi biotifikasi itu apa? cuma rumah ini dipercantik. Oh, Ya, kalau mungkin mempercantik, mempercantik gitu ya. rumah. Oke. Terus ada juga BSBS. BSPS. Terus Jadi ada, BKM itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang Iya. ada di lokasi ini. Iya, Kelurahan Mojo. Kelurahan Mojo. Tadi apa Bapak nyebutnya IWOS, IWOS, ya. terus DAK integrasi. Iya. Iya. Ada cash for work atau padat Iya, karya, cash for work, ada iya. beautifikasi Iya. gitu ya. Ada BSBS. Ada BSPS, itu semua dikoordinasikan di BKM. Iya, Iya. BKM. Caranya gimana itu semua program datang terus nyemplung terus itu gimana koordinasinya, Pak? Begini, koordinasi kita itu untuk program, Mm-mm. kita selalu koordinasikan Kotaku. Kotaku. Iya, memang Pendamping Kotaku pendamping maksudnya. Kotaku, ya. Mm-mm. Setelah program ada, kita dapatkan di Kelurahan Mojo. Mm-mm. Karena kemarin itu kenapa kita sebut di ini LKM? Mm-mm. Karena semua dana pertama masuk ke LKM semua. Semua dana masuk ke LKM. LKM ya. Nanti kita transfer LKM punya rekening. punya rekening sendiri. Rekeningnya LKM. Iya, punya. Uhum. Nah, setelah masuk kita, terus kita transfer ke KSM yang di bawah. Oke, jadi si dana-dana dari berbagai program ini setelah kesepakatan perjanjian masuk Iya. ke rekening LKM. Iya, iya. Dari LKM ditransfer ke rekening KSM. ya. Itu proses seperti itu apa ada kesepakatan atau ada perjanjian atau ada apa gimana gitu loh, Pak? Memang selama kita lakukan di LKM, Mm-mm. memang LKM itu tidak boleh mengerjakan program. LKM nggak boleh ngerjain program Nggak karena boleh. apa? Karena LKM itu cuma hanya sebagai monitoring aja. Monitoring, Mengawas saja. mengawasi, Ya, mengkoordinasikan mungkin ya. semua Heeh. program bisa jalan lancar. Heeh. Tapi yang mengerjakan itu KSM, Bu. KSM itu yang tadi yang Bapak sebut, Iya, KSM. yang di bawah KPP itu, Iya, Mbak, KPP, gitu ya. KSM, Jadi iya. jadi itu langsung ke KSM ini. KSM, iya. Iya. Terus KPP nanti yang menggerakkan supaya KSM memelihara, Memelihara, begitu. ya. Oke. Swakelola itu. Swakelola, Iya. oke. Terus Pak, Bapak kan BKM, Pak Nur BKM, Pak Pak Nur KPP, Pak Roji BKM. Gimana tiba-tiba menawarkan diri atau masyarakat yang menunjuk atau Pak Lurah menunjuk atau Pak Wali yang nunjuk Bapak sebagai BKM dan KPP? Oh, gini, Bu. Gimana? Kita di Kelurahan Mojo ada namanya pemilu. Pemilu. Pemilihan Wah, LKM. Kayak pemilu kita milih Iya. presiden. Iya, Hah? itu kemarin utusan per RT per RW, Bu. Ngetawain loh. Bener, serius, Pak. Pemilu. Karena kemarin gini kita usulkan di kelurahan, Bu. Pokoknya di Kelurahan Mojo harus pemilu yang benar-benar pemilu. Pemilu untuk apa? Pemilu untuk pemilihan LKM. Untuk pemilihan LKM. Iya. Pemilu yang benar-benar Ya, pemilu. pemilu. Maksudnya benar-benar pemilu Begini, itu gimana? Utusan dari RT baru ke RW, dari RW baru ke kelurahan. Di Jadi kelurahan semua- dipilih tuh. Dari kelurahan kita pilih. Nah, itu kita pilih sebanyak 13 orang karena ini Termasuk kolektif. Bapak. Ya. Salah satunya. Bapak di LKM juga apa di KPP aja? KPP aja. Di KPP aja. 13 orang kepilih tuh. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada Oh, ibu-ibunya iya. enggak? Ya, Ada ibu-ibunya enggak? ada. Berapa ada. orang? Kelihatannya 4 ya. 4 orang. Empat. Oke. Iya. Dari 13 orang itu, ibu-ibunya 4 orang. Iya. Oke. Bapak-bapaknya 9. 9. Iya. Nah, udah dipilih kan di kelurahan. Karena kita kemarin harus ada unsur perempuan. Mm-mm. Kalau nggak ada kan nanti Setara. gimana ibu-ibu? Gender. Gender. Mm-mm. Iya. Syaratnya apa sih jadi BKM kalau saya mau jadi BKM? Kampanye nih, saya kampanye enggak? Enggak kampanye. Enggak bisa kampanye. Pilih saya Iro, saya itu orangnya punya kerawanan tinggi, enggak gitu. Enggak. Itu gimana caranya masyarakat bisa milih? Masyarakat dari awal dia milih dulu dari RT. Disaring di RW. Syaratnya apa Iya, milih di Syaratnya RT? itu amanah. Itu? Jadi saya kalau nggak amanah nggak kepilih. Oh, enggak kepilih. Jadi Tapi saya harus kelihatannya amanah. amanah nggak sih Pak kalau saya? Amanah. Ya. Maksa, oke. Syaratnya amanah. Iya. Yang nentuin amanah siapa? Ya, kelihatan tidak. Saya kelihatan Iya, amanah, iya, udah iya. pasti lah Pak. Iya. Udah. Tapi saya nyatanya nggak kepilih jadi Iya. anggota BKM. Oke, Nah, kan amanah. ada domisili di sini. Heeh. Ada domisili di sini. Iya, nantilah kapan-kapan saya di sini. Iya. Biar punya kampung yang harmoni. Iya. Oke, amanah ya Pak. Amanah, Terus bertanggung jawab, bertanggung jawab. terus mampu. Mampu Mampu tuh dalam harus arti pinter. bukan orang pintar sarjana, bukan, Bu. Bukan, gimana? Mampu dalam mengelola program ini dalam masyarakat. Mampu mengelola program dan dengan masyarakat. Iya. Terus Ya apalagi ya. Cuman itu, Bu. yang nentuin siapa? Yang nentuin itu dari ini begini bicaranya. Ceritanya kita pilih LKM itu Heeh. kita serahkan ke bapak-bapak RW.
Jadi Bapak RW yang panitia, Bapak RW yang membuat Jadi kriteria. kriterianya itu. Heeh. Kriteria nilai-nilai yang melekat dengan warga masyarakat Iya, gitu ya. yang ada. Jadi bukan karena dia punya pendidikan tinggi, Enggak. bukan karena keren Oh, gitu ya. enggak. Putusan. Jadi Kalau RW ngelihat mengambil amanah putusan. dari mana ya Pak? Ya, Dari Kalau dari, amanah dan bertanggung jawab ngelihatnya gimana? dari segi pembicaraan kelihatan. Oh gitu ya. Makanya tadi Bapak bilang saya amanah ya Pak. Iya. Bercanda tuh Pak. Ya, betul. Saya mah kalau amanah mah mau dipilih BKM, Iya. lokasi di kelurahan saya. Iya. Oke ya. Iya. Udah kepilih dengan prasyarat itu. Iya. Maka di kelurahan tuh dipilih lagi. Iya. Jadi 11 orang itu. Iya. Jadi per RW itu 3 orang. 3 orang. Per 3 orang. Jadi kan 8 Terus, RW. Oke, saya mau tanya ke Bapak. Kan masyarakat milih Bapak Iya. karena Bapak dianggap bertanggung jawab, dianggap amanah, terus mampu mengorganisir di warga. Iya. Kenapa Bapak mau gajinya gede? Bukan. Sebenarnya dari awal keluaran Semanggi, Bu. Bapak yang juru bicaranya Pak Roji. Gini, Bu. Nggak apa-apa. Jadi saya terpilih di Kelurahan Semanggi dulu, kan 3 periode. Sampai ke Mojo juga. Jadi tidak ada yang kita pikirkan masalah dunia. Dunia. Yang kita Artinya film, memang nggak ada gajinya ya? Nggak ada, gaji nggak Jadi ada, benar nggak ada. relawan. Relawan murni, Bu. Kenapa Bapak mau? Pertanyaan saya kenapa mau? Mungkin itu sudah panggilan jiwa, Bu. Jadi kita Makanya nggak Bapak ada disebut apa-apa. masyarakat amanah tadi ya Pak ya? Iya. Amanah kan? makanya Bukan Pak saya RW yang amanah Bapak. Pak RW seneng sama saya. Gitu. Pak jangan deket-deket miring sini Pak. Soalnya Bapak seneng. Seneng. Oke gimana Iya. gimana? Nah, setelah kita di Kelurahan Mojo itu, nah terus kita terpilih 13 orang. Ini kolektif ya, itu istilahnya kolektif. Jadi 13 orang tuh hak dan kewajiban sama. Jadi tidak beda. Semua sama setara Oh, gitu iya, ya. setara. Jadi Nggak ada yang lebih tinggi nggak gitu ada. ya. Oh, Pak Rosi koordinator, Pak Rosi lebih tinggi enggak. Oke. Jadi semuanya sama untuk mengambil Oke. keputusan semuanya. Nah, jadi si BKM ini mau mengorganisir kegiatan pembangunan di lingkungannya ya, Iya, termasuk iya. tadi mengkoordinasikan beberapa program, tentu saja dengan program Kotaku Iya. ya, karena di sini dampingan Kotaku. Nah, kalau KPP sendiri apakah prosesnya sama nggak dengan BKM pemilihannya? Beda. Beda. Gimana Bapak boleh cerita? Kalau KPP itu pemilihannya juga lewat RT. Oh, lewat Jadi RT. ya, jadi kan kita punya wilayah. Tapi nggak kriterianya nggak sama, nggak amanah. Oh iya sama, amanah Sama. pasti itu Tapi pasti. dia melalui RT. Iya melalui RT pemilihannya. Jadi Hmm. tingkat pemilihannya melalui RT. Jadi RT mengirimkan utusan, kebetulan saya kan juga yang di sini. Karena Bapak RW juga. Iya, apalagi pribumi. Pribumi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan untuk mengemban amanah dari masyarakat. Kalau nggak pribumi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kayak Ya. saya nggak pribumi gitu. Ya kemungkinan besar bisa lari, kalau saya nggak bisa lari karena di sini Oh. sudah punya cicit. Maksudnya gitu pribumi nggak pribumi itu maksudnya persoalan dia rumah sementara atau enggak Enggak gitu, gitu ya. ya. Kalau saya misalnya tiba-tiba kos-kosan dipilih terus saya lari gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, baik. Itu biasanya minimal masyarakat melihatnya seperti ya, itu dia- gitu ya. ya. Nah, kalau Bapak itu sama nggak dengan BKM? Relawan juga atau memang ada transport, ada operasional gitu? Tidak ada, itu semua juga panggilan jiwa, jadi relawan. Jadi tidak ada kata gaji maupun honor, tidak ada. Semuanya memang kita untuk kepentingan masyarakat lebih maju, lebih bersih dan indah gitu. Lebih baju lebih bersih dan indah. Oke. Nah, peran BKM dan KPP di dalam pembangunan di kawasan Mojo ini Iya. seperti apa? Misalnya Pak, kalau yang saya dengar ya tadi sebelum kita mulai cerita-cerita nih dengan tetangga di sebelah gitu, atau mungkin nanti kita akan ngangkot juga, kita akan Iya. undang Iya. penerima manfaat gitu. Dulu tuh mereka tuh di pinggiran sungai gitu, sungai apa Pak di belakang Dengan kita? Solo. Bengawan Solo ya, Iya. Sungai Bengawan Solo di pinggir ke sana tuh sekarang mereka berpindah. Peran BKM sendiri dalam memfasilitasi warga masyarakat yang dari pinggiran Bengawan Solo lalu berpindah, lalu ada bantuan dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat melalui Kotaku, itu seperti apa? Iya, Bu. Ini sebenarnya awalnya itu agak terlalu berat ya, Bu. Terus berarti Karena untuk merubah mindset masyarakat itu, merubah mindset. masyarakat karena dia mungkin selamanya sudah di sana. Nah, tapi kita juga namanya kita program ya. Program itu harus terlaksana untuk penataannya itu. Nah, ini juga nggak semerta-merta kita terjadi ya 1 kali 2 kali enggak. Jadi beberapa kali kita ada sosialisasi, pendekatan, Sosialisasi untuk merubah mindset mindsetnya tadi. Mindsetnya mereka kenapa? Mindsetnya kan banyak juga kemarin tuh ada apa benar ini dibangun, biar sini aja lah kan itu. Tapi Khawatir kita memang nggak akan terwujud. terwujud gitu ya. Tapi kita sudah berusaha berupaya dari kita, dari kota, dari Kotaku.
Nah itu gimana caranya kita bisa merubah mindset ini. Nah pertama kali kita adakan sosialisasi tadi di Besandu. Jadi kita kumpulkan semua. Nah ini Pak Nur yang data sebagai RW semua data. Akhirnya ada sosialisasi kedua, pemantapan untuk yang mau dapat ya Pak. Iya. Udah dapat selesai nanti. Nah setelah itu kita siapkan dulu tempatnya. Oh, Bapak ngebantu pemerintah untuk nyiapin tempat. Ya tempatnya itu nanti bukan membantu pemerintah, tapi kita usul ke pemerintah. Oh, Bapak usul ke pemerintah. Ya supaya harus ada ini. nyiapin tempat. Ya. Mereka mau dong Ya. tapi ada tempat dulu. Gitu Bapak usul Benar, sebagai ya. perwakilan dari masyarakat Ya. nih, dari BKM gitu ya. Akhirnya terwujudlah tempat di sana Di sana tuh di mana Pak? di dekat rusun depan kelurahan itu Risa. namanya Risa. Namanya Risa. Ya. Jadi masyarakat itu dipindahin dulu ke Ke Risa, Risa. sebelum ada tempat baru. Iya. Oke. Itu pun dulu 2 tahun ya Pak. 2 tahun. Tapi molor sampai 1 tahun. Nah kemarin Iya. kali saya korkot sama kotaku, sama teman kotaku saya tanya Pak Cahyo, Pak ini gimana? Akhirnya ada suatu titik terang, kita dipanggil ke kotaku. Ini ada pendanaan dari CSR, dari SM, terus Bu Ratna juga. Ini siapkan semua proposal Pak. Tantangani proposalnya LKM, semuanya ya, dari berarti. LKM lah. Akhirnya pasti SMP masuk. Oke. Masuk kemarin itu sekitar dana 3.290 untuk pembangunan di sini. untuk bangun 47 rumah. Ya, nanti kita ceritain dulu nih ke geng Iya. kotaku ya, karena nanti pasti bingung kok tiba-tiba bercerita pindah rumah, bercerita di relokasi. Jadi gini ya geng, bahwa di lokasi ini kita sedang di lokasi Semanggi Semanggi Kampung Harmoni untuk di lokasi Kelurahan Kelurahan Mojo. Mojo. Di belakang kita ada yang disebut dengan Sungai. Bengawan Bengawan Solo. Itu Solo. dulunya kayak nyanyi-nyanyi gitu loh, Bengawan Iya, Solo. Gesang Bu. Ya, gesang. Ya. Saya suka banget. Di lokasi ini adalah lokasi kumuh yang memang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan program Kotaku, bekerja sama dengan pemerintahan kota Ya. Solo dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Iya. Sehingga masyarakat yang dulu berjejer-jejer di pinggir Bengawan Iya. Solo pindah direlokasi ke tempat yang mundur sedikit gitu ya, direlokasi ke tempat yang mundur sedikit berkat program ini Iya. dan berkat kolaborasi melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah dan atas kerja Iya. kerja bareng ya, Iya, BKM, masyarakat, KPP dan pendampingan teman-teman kotaku tentu saja. Nah, ini supaya teman-teman geng kotaku paham nih, karena kemarin jalan ke Gorontalo beda lagi. Oh iya. Dari Pekalongan saya ngangkut Iya. kemana-mana loh Pak. Oh. Dari Pekalongan ke Jogja, ke Gorontalo, nanti ke Jayapura, ke Mataram gitu ya. Nah, Palembang sudah Bu. ke Palembang nanti ada, nanti ada kan kita sopir angkotnya juga banyak, Oh, iya, hanya iya. saya aja. Nah, Iya. ini kita lagi berbagi nih Pak Iya, ya, iya. berbagi nih. Kenapa BKM bagaimana perannya, terus KPP sendiri. Tadi kan Bapak mengusulkan ya, bukan memfasilitasi, mengusulkan nanti pindahnya ke sini karena Bapak sudah tahu masyarakat itu seperti apa. Itu Tadi sebenarnya ada Bu, tantangannya ada 2 lagi Bu. Apa tuh? Jadi program kita tuh kan ini mau ditata juga jalan Yang inspeksi. Oh, jalan ini Inspeksi yang di ini sini. sampai sana. Saya hanya nunjuk Gitu. ini ya, geng, Iya. jalan di sini. Iya. Kalau mau jalan-jalan datang ke Solo, Eh, datang ke Semanggi ya. Karena apa? Tujuan kita nanti Hah? Kampung Mojo ini mau kita buat kampung pariwisata dan budaya. Oh. Iya. Itu yang Tangan dulu. Jadi yang nanti jadi wisata di ya, sini. itu wisata. Wisata apa? Naik Wisata kapal kayak gini. iya ada kuliner, ada budaya, ada handicraft segalanya, ada alam dan segalanya. Oke, Ya. jadi karena sudah dibangun Iya. gitu, mau diciptakan aktivasi kegiatan di sini Iya, untuk wisata gitu iya. ya. Bapak di dalam pengelolaan KPP, Iya. Pak, apa tantangannya? Kan udah dibangun nih. Masyarakat dulu kan nyemplungin sesuatu Iya. ke sungai ya. Hmm. Terus sekarang rumahnya tadi saya lewat tuh udah bagus-bagus, Bagus, Mbak. rapi-rapi. Iya. Apa Pak tantangannya? Ya Pak? memang gini Bu, untuk KPP itu memang tugasnya jadi menyampaikan pada warga, terutama yang menerima manfaat itu. Di sisi lain untuk yang tidak menerima manfaat, yang tetangganya, itu kita minta semua untuk merubah perilaku, Merubah perilaku. terutama untuk menjaga apa yang sudah mereka dapatkan. Apa yang dilakukan untuk merubah perilaku mereka? Ya intinya kalau katakanlah ini menaruh barang yang tidak harus di situ, harus disingkirkan. Atau misalkan bangunan yang sudah diberikan ada kerusakan, ya mari kita kembalikan lagi seperti yang kemarin. Jadi itu sudah ditanamkan ya kepada Sudah masyarakat. masyarakat tiap bulan itu 2 kali Tiap kita bulan 2 sampaikan, kali? iya lewat RT kita kan ada pertemuan RT maupun pawiatan. Jadi Pawiatan itu apa Pak? geladen bahasa Jawa, jadi
budaya Jawa. Oke, Iya, mulai iya. pawiatan. Iya. Pak, saya pegel boleh gini ya? Ya monggo. Angkotnya agak kurang empuk, Pak. Jadi saya Ini tidak boleh minum ini. boleh, Boleh, boleh. Apa sih yang nggak boleh buat Bapak? Ini menarik ya, Pak. Ya karena diangkot kita harus nyantai aja terus. Tapi memang karena joknya kurang empuk, saya jadi begini duduknya. Ini gini Pak, apa namanya ya? Ini kan pembelajaran buat semua ya. Oke, ya. BKM itu tadi dipilih oleh warga masyarakat dengan syarat atau prinsip nilai ya. Nilai. Jadi karena Bapak tadi dipilihnya karena dia harus amanah gitu, bertanggung jawab, mampu mengakomodir gitu. Bapak juga Iya. dan Bapak berdua ini relawan. Iya. Tidak dibayar. Hmm. Terus baru dibentuk tahun 2020 tapi disuruh berlari. Iya. Tapi Bapak mau melakukan karena mau berbakti Iya. gitu ya. Nih Pak, karena ini kan ditonton oleh banyak orang. Iya. BKM di program Kotaku itu sekitar 11.067 kelurahan. Iya. Di 269 kota kabupaten. Iya. Artinya nih banyak BKM yang lain juga yang lihat. Iya. Bapak, kalau saya menyebutnya itu Bapak tuh hebat berdua. Oh ya. Iya kan? Alhamdulillah, ya. Hebat dong, relawan gitu, terus mau membantu masyarakat, merubah mindset, merubah ya. perilaku, ya kan Pak? Iya, betul. Nggak gampang merubah perilaku, melakukan banyak hal gitu. Bapak boleh sebutin ke saya ini sebagai bagian dari curhat, sebagai Iya. pembelajaran buat banyak orang. Tantangannya apa Pak bekerja di masyarakat dengan kerelawanan ini? Dari Pak Roji dulu. Iya. Jadi kalau ngomong tantangan juga banyak tantangan Bu ya, karena pertama kita tadi di masyarakat itu kan tidak sama pemikiran. Iya. Ya, untuk merubah semuanya pemikiran yang sama itu memerlukan pendekatan sekali, itu tantangan karena setiap program yang akan kita kucurkan mesti masyarakat ada yang nggak setuju atau menolak. Nah, ini tantangan kita sebagai kita mengambil kearifan lokal saja. Mengambil kearifan lokal. Ya, kita datangi, kita musyawarahkan, kita dekati. Nah, akhirnya kan semuanya bisa diterima di dalam masyarakat itu. Kedua, tantangannya itu memang seperti di Kelurahan Mojo. Ini sekarang itu masih dulu kan Kelurahan Mojo ini ada sekitar 14.000 wilayah dikategorikan miskin. 14.000 apa? Dikategorikan miskin. 14.000 jiwa apa Iya. Kakak? Enggak, 14.000 wilayahnya luasnya, Bu. 14.000 hektar. Ya, 14.000 hektar. Nah, yang 14.000 meter, 14.000 hektar. ya, yang sudah tergarap sampai sekarang 7 hektar. Baru berapa Pak? 7 hektar. 7 hektar. Jadi kita masih banyak PR kita, tantangan Untuk kita juga. menyelesaikan Ya. Ya, kumuh. mungkin dari program Kotaku juga bisa ada untuk membantu menyelesaikan wilayah yang kumuh itu. Itu tantangan yang kedua itu. Terus Jadi masih ada persoalan kumuh yang belum selesai dengan program Kotaku. iya, Maka maksudnya. harus diselesaikan kan? Iya, iya. Nah, itu gimana Pak caranya supaya bisa selesai? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak-bapak BKM ini? Nah, kita sudah pernah mengadakan suatu musyawarah atau rapat. Tadi kira-kira ini untuk penyelesaian ini bagaimana? Nah, salah satunya nanti kita tetap ke Kotaku, mengajukan ke Kotaku. Karena ini termasuk program Kotaku dulu kan itu. Harus selesai masalah itu karena di Mojo itu Kalau program program selesai. Kotaku selesai, misalnya karena kan program Kotaku itu memberi kesempatan kan sudah nih satu Iya, kali. iya. Untuk menyelesaikan sisa-sisa yang belum selesai ini kumuh itu mau gimana caranya Pak? Apa mau dilakukan dengan cara kerjasama dengan pemerintah kota atau dengan dengan CSR lagi atau gimana Pak? Ya bisa dari pemerintah kota, bisa CSR, bisa juga dari melewati program Kotaku Pusat kan itu, Bu. Mungkin program Kotaku Pusat masih ada program untuk itu. Mungkin. Mungkin. Kalau misalnya enggak mau dilakukan dengan cara seperti Ya apa? cuman dua kita pemerintah sama CSR. Pemerintah kota sama CSR ya Ya. Pak ya. Pak, tantangannya selama jadi KPP apa? Ya kalau saya pribadi gini Bu, memang semua yang kita ambat itu banyak tantangannya. Tapi kita ke KKSM itu kan sistemnya transparansi ada. Jadi kita kan punya namanya kelompok swadaya masyarakat dua tempat. Yang pertama itu gini. Jadi KSM itu kan kita libatkan, kita kan punya namanya air bersih dan sanitasi. Nah itu untuk pengelolaannya kita serahkan ke KSM. Ada dua, yaitu KSM yang sini Baktari Makmur, yang sana Rukun Makmur. Kebetulan yang Rukun Makmur itu kan dulu sampai sekarang kurang lebih 2 tahun. Itu kan sekarang sudah punya saldo kurang lebih 30 Masalah juta. Pak, yang Ya. masalah sering dihadapi apa? Ya sering dihadapi karena SR-nya masuk ke rumah. Jadi
dari KSM itu kan memberikan kontribusi ke SR itu sambungan rumah. Jadi air katakanlah. Itu kan ada dalam hal pemeliharaan air Iya. ada persoalan dengan sambungan ke rumah. ke rumah. Lah itu masalahnya yang penerima manfaat itu terkadang kan bayarnya agak mundur. Kayak jadi katanya kan ini dicatat di meterannya besok ditagih, ini belum ada. Nah, itu masalah cuma itu kendalanya. Iya, Tapi kita tetap komitmen untuk jadi setiap kali warga yang tidak membayar angsuran atau membayar pajak itu kan perbayar itu. Nah, kita berikan surat SP1. Oh, di Iya. SP? Iya. Kayak Biar kerja di SP. ya makanya Biar seperti itu. apa? Ya biar nantinya ke depannya tidak ada yang ngikut seperti mereka. Oh, Gitu. biar pembelajaran buat yang Ya, lain. lain betul. Tapi mereka tahu bahwa kalau mereka nunggak akan di SP. Tahu nggak sebelumnya diinformasiin nggak? Oh, enggak. Ya itu ya kebetulan kita kan punya tim, ada yang tugas mencatat, ada yang bendara, ada Maksudnya sekretaris. gini Pak, Ya. bahwa akan ada aturan di SP itu pernah diobrolin nggak Oh, sama udah. masyarakat? Udah. Oh, Awal-awal. jadi awalnya itu sudah diobrolin sama masyarakat. Udah kesepakatan ya ada. Udah ada kesepakatan. Udah ada Kalau kesepakatan. misalnya nunggak, pasti akan ada peringatan. Peringatan, ya. Karena takutnya nanti yang lain ngikutin terus jadi bangkrut ya. Bukannya bangkrut, Apa? putus hubungan kerja. Oh. Jadi Bapak mah nggak akan bangkrut. Enggak akan Kalau bangkrut. dibayar, nggak dibayar. Enggak. Ya udah tuh putus hubungan kerja, tapi kalau nggak bangkrut mah nggak gitu ya Pak ya. Nggak Nggak gitu, nggak. Jadi karena ini kan memang buat masyarakat. Jadi gitu. intinya kan Untuk pembelajaran juga buat masyarakat betul, ya, ya, biar betul. tertib, Tertib, gitu ya. Oke, baik. Jadi masalahnya itu saja. Oke, baik Pak. Kita kan mau naikin angkot penumpang yang lain. oke. Tadi Bapak kan nyebut-nyebut juga ada penerima manfaat. Nanti Iya. saya akan ngobrol nih sama penerima manfaatnya. Tapi sebelum pamit, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Karena kan ini KPP itu nggak hanya ada di kota Surakarta, di Kelurahan Mojo saja. Iya. Di banyak kelurahan, di ribuan kelurahan yang dampingan kotaku juga ada KPP. Menurut Bapak kan ini sebagai KPP nih tadi Iya. udah mendapatkan masalah juga, udah dapat tantangan juga Iya. gitu, bukan mendapatkan, menemukan kendala Kendala. gitu ya. Salah satunya adalah ketika masyarakat nunggak gitu ya. Menurut Bapak nih di info apa yang membahagiakan Bapak dan ini menjadi motivasi buat yang lain sebagai KPP? Ya, terima kasih. Jadi kami selaku KPP, jadi tidak semua orang itu menjadi KPP. Jadi termasuk kehormatan. Uish. Iya no. Karena Kehormatan. iya, satu RW KPP-nya cuma saya. Jadi Bapak merasa wah ini Musi. mudik kehormatan buat Iya, saya hormat gitu iya, ya. betul. Oh, Nah, oke. di sisi lain ya kita kan juga di panggilan jiwa dalam arti untuk semua masyarakat yang ada di wilayah RW1. Terutama kan juga inginnya maju dan bersih sehat gitu. Inginnya maju bersih dan Sehat, sehat. Oke. rukun dan rukun. gitu ya. Harapan kami seperti itu. Iya, jadi Bapak relawan tapi merasa terhormat, diberi Terhormat. amanah Iya, gitu ya. dan Karena pengen di warga itu, di lingkungan itu bersih, bersih, sehat, dan rukun. rukun. Kalau Bapak Pak BKM gimana? Oh ya. Gimana Pak? Apa yang membahagiakan Bapak dan yang untuk motivasi yang lain? Kenapa sih mau jadi BKM, jadi relawan gak dibayar Oh. pula gitu? Gimana Pak? Jadi begini Bu Trim, ini mohon maaf. Jadi manusia yang manusia yang bermanfaat itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang kita pegang Bu. Jadi sebanyak sepikiran kita, tenaga kita curahkan untuk itu. Nih, karena apa? kita Itu ingin masyarakat. bermanfaat buat orang lain. Iya. Oke. Itu kalau saya situ aja. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Oke. Gitu aja. Baik. Iya, iya. Waduh, ini seru ya. Angkot ini berbalapan dengan suara ayam, dengan suara ojek gitu ya. Namanya juga kita kan ngobrolnya ngangkot gitu. Ngangkot tuh nggak kedap suara Iya. gitu ya dengan yang lalu lalang. Tapi nggak apa-apa lah. Ini menyenangkan saya bisa ketemu dengan Pak Roji, Iya, dengan terima Pak kasih, Bu. Nur, Iya. orang-orang keren kalau menurut saya. Iya. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Iya. Betul. Bahkan jadi relawan aja Bapak merasa terhormat Iya, gitu loh iya, Pak. betul. Iya. Bagi saya itu Tidak semua orang anu. tidak semua orang ya Iya, Pak, iya. termasuk saya aja Iya. nggak pernah dikasih KPP gitu ya. Oke baik geng kotaku, kita harus sudah menurunkan penumpang. Saya emang nggak maksa ya Pak, Iya, karena oke. memang harus ada angkot, harus ada naik lagi Siap. supaya saya juga bisa ngejar setoran Iya, hari oke. ini gitu ya. Geng, kita akan ketemu lagi nanti dan juga akan masih di Surakarta atau Solo, kita bisa menyebutnya Solo. Kalau ingat Solo, ingat lagunya Bengawan Bengawan Solo. Solo. Berada persis di belakang kita ini di kota Solo ini.
di Kota Solo di Kampung Semanggi Harmoni gitu. Semanggi Kampung Harmoni di Kelurahan Mojo sudah dibangun oleh program Kotaku berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tadi Bapak menyebutnya ada IWOS, ada BSPS, ada SMF, ada DAK integrasi gitu ya. Program Kotaku melakukan kegiatan-kegiatan dengan kolaborasi sebagai platform. Geng Kotaku kalau mau jalan-jalan ke Solo jangan lupa mampir ke Semanggi. Semanggi. Mojo nih ada kapalnya di sini. Rojo Molo, kedepannya akan ada wisata kuliner dan lain-lain. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sebelum selesai, saya akan kasih dulu bahwa Bapak sudah pernah ngangkot bersama kami. Kami beri kenangan buat Bapak. Ini tandanya Bapak-bapak udah ngangkot buat di BKM nanti, Siap, gitu terima ya. kasih. Salah satunya, salah duanya, nanti Bapak boleh pakai kaos kayak saya. Alhamdulillah, Pak. Nah, gitu nih kaosnya nih, coba liatin ke sana ke Geng Kotaku. Ya. Bapak tolong sebutin Pak, disuruh apa? Disuruh di subscribe, like, komen, dan share di YouTube Ngangkot. Ngobrol tentang Kotaku. So Bapak sebutin Pak, jangan lupa gimana Pak? Jangan lupa like, subscribe dari Ngangkot. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Ngangkot berikutnya. Oke.